KSM Podcast, kajian santuy milenial. Santai cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KSM Podcast, kajian santuy milenial. Kembali lagi bersama saya Husain Alatas, dan di sini sudah ada Ami kita, Ami Faruk. Apa kabar Ami Faruk? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ami Faruk, akhirnya kita ketemu lagi nih. Hari ini kita akan bahas tema yang nggak jauh beda sama tema kita kemarin, masih terkait pornografi, karena kemarin banyak yang minta dikembangin lagi dong pornografinya apa, karena masih banyak juga belum sempat kita bahas lebih lengkap lagi nih Faruk ya. Nah, salah satunya itu kemarin Ucin sambil nyari-nyari dapat satu contoh berita nih Faruk, ini agak cukup menarik ya. Baru-baru ini di Bekasi ada kasus begal payudara. Nah, ini menarik kan nih Faruk. Sekarang nih motor udah nggak laku nih Faruk. Sekarang payudara yang dibegal. Nah, kemarin tuh kasusnya, beritanya ada seorang laki-laki naik motor dan perempuan juga naik motor berpapasan. Laki-lakinya meremas payudara wanitanya dan jatuh, akhirnya dikeroyok warga. Ini kan luar biasa gitu. Sampai di jalanan lagi naik motor nih Faruk nih, lagi naik motor kena angin masih aja ada gitu pikiran mau memuaskan hawa nafsunya, sampai mau ngeremas payudara orang nggak dikenal. Kalau kemarin kita contohnya kan masih sama keluarga, apa ini nggak dikenal di jalan ketemu masih mau ngeremas payudara. Nah, ini gimana nih Faruk? Pandangan nih Faruk sendiri. Apakah ini salah satu bentuk dari dampak pornografi? Mungkin jangan-jangan nih orang keseringan nonton pornografi atau bisa jadi nggak sama sekali. Gimana? Ya, saya juga heran waktu membaca berita ini, kok terakhir-terakhir ini sering terjadi begal payudara. Ada 4 berita yang Ucin dapat. Kalau kita mendengar begal motor, sudah sering, wajar bisa dijual harganya, stangnya, motornya diambil, dijual. Nah, ini payudara itu kan nggak bisa diambil, lengket pada pemiliknya kan, lengket pada pemiliknya. Lalu apa yang dicari? Nah, saya teringat kepada itu murid Sokrates. Filosof. Oh, jauh nih kita nih. Ya, kita kembali ke zaman dulu ya. Namanya Aristippus. Oke. Nah, dia itu yang mencetuskan paham hedonisme. Jadi, paham hedonisme itu adalah suatu paham, kalau kita ingin bahagia, maka carilah yang enak-enak. Carilah kelezatan, kenikmatan, dan jauhi penderitaan. Walaupun Aristippus itu ada catatan di situ, tetap mempertimbangkan akal sehat. Nah, begal payudara ini sudah melupakan catatan itu sudah kehilangan akal sehat. Iya, benar. Padahal mungkin kenikmatannya ketika dia meremas itu mungkin sesaat sekali, sangat 1 menit 2 menit ya. Iya. Habis itu dikeroyok warga. Hilang ingatan. Memang di situ ada adrenalin ya, waktu dia meremas dengan rasa takut sedikit, itu dia merasakan pasti kenikmatan. Sampai dia memberanikan diri dengan resiko-resiko itu. Nah, ini mungkin salah satu pengikut paham hedonis itu. Yang penting saya enak, ya kan? Enak. Semakin saya terpuaskan, dia lakukan itu. Jatuh dikeroyok warga, lupa enaknya. Ya, lupa enaknya sudah. Jadi inilah yang namanya orang-orang paham hedonis ini, yang penting saya enak. Tapi dia tidak, kalau misalkan mengikuti paham itu, dia nggak mengikuti secara utuh mungkin, karena ujungnya itu kan harus ada akal sehat. Ini sudah kurang sehat akalnya. Oke. Nah, kan mungkin Usin waktu itu mengikuti juga, itu ada seorang teman akrab. Dia berkunjung ke rumah temannya itu, kebetulan temannya nggak ada. Nah, istrinya lagi mandi, keluar dari kamar mandi, diperkosalah istrinya itu. Astagfirullahaladzim. Ya, terjadi. Ada. Akhirnya habis itu dia kabur. Nah, ini orang-orang yang penting saya nikmat. Ini dampak dari menonton pornografi. Kebanyakannya itu memang para pelaku ini seringlah menonton pornografi, karena itu kan berdampak. Dan itu ada datanya ya Faruk ya? Iya, itu ada. Saya mendapati data itu per detik itu puluhan ribu yang menonton, yang men-searching situs-situs pornografi. Dalam kurun waktu 1 tahun? Dalam waktu per detik. Per detik di dunia itu ada
kurang lebih 38.000. 1 detik 1 detik. 38.000. Iya. Itu datanya siapa, Bro? Itu Cambridge itu bukan, Bro? ya di sini ada beberapa universitas yang melakukan kajian. Oke. Bahwasanya per detik ini kira-kira berapa yang men-searching situs itu. Subhanallah, terlalu banyak. Mungkin kita bisa tampil nanti datanya. Ya, Bro. di Indonesia negara kita ini yang ngefan dengan pornografi itu luar biasa. Bukan hanya anak-anak remaja, kakek-kakek juga ada. Kakek, iya kemarin kan kita Ya. bahas tuh kakek-kakek Ya. juga melakukan aksi pornografi. berarti, Betul, Bro. betul. Nah, zat apa sih yang baru maksudnya kan ketika kita melakukan pornografi itu apa yang terjadi di dalam kepala kita Nah. nih? Itu sampai akhirnya ini bisa. Ya, jadi otak manusia ketika dia menonton pornografi dalam waktu yang lama itu, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Yang terjadi ada satu zat dopamin namanya. Zat dopamin. Itu yang kalau bahasa Arabnya keluar dari tubuh kita zat itu. Dan itu membuat bagian front depan otak kita itu menjadi letih. Capek. Jadi orang yang nonton porno itu letih karena apa? Iya, capek. Zat itu yang seharusnya keluar itu dalam hanya sebentar, ini dipakai berjam-jam. Akhirnya terjadi semacam kepenatan di bagian front depan itu otak kita. Jadi ketika kita nonton video pornografi itu ada zat dopamin yang keluar. Lalu otak bagian depan kita itu letih. Gitu. Letih. Zat dopamin ini gunanya apa? Padahal zat dopamin itu sangat berguna untuk daya kreativitas. Kreativitas. Ya, oke. kemudian juga untuk menimbulkan rasa bahagia apa. Jadi Allah sudah atur sebetulnya zat ini. Tidak boleh kita fungsikan melebihi batas. Iya. Berarti kita butuhkan justru zat ini. Kita butuhkan zat itu, tapi kita mubadir, kita nonton pornografi, akhirnya zat itu Keluar terus. di luar kewajaran. Akhirnya kita nggak dapat susah untuk bahagia, jadi gampang stres. Gampang stres. Berarti bohong dong kalau orang-orang. Saya banyak teman-teman Ucin yang Iya, nonton, katanya ini kalau habis nonton ini jadi tenang, jadi enak kerjanya. Saya nggak sependapat itu. Sependapat. Karena ini Universitas Cambridge yang melakukan penelitian ya. Universitas Cambridge itu menyatakan bahwa ada zat itu dopamin yang keluar. Selain zat dopamin itu ada zat apa ya, Fer? Ada zat oksitosin. Oksitosin itu zat untuk menimbulkan rasa percaya diri. Oh, ada juga. Ya. Itu keluar juga. Itu keluar juga ketika kita nonton pornografi, keluar secara berlebihan. Akhirnya kita stok kepercayaan diri jadi habis, nanti Jadi minder. Jadi minder. Jadi alhasil impact negatifnya sangat banyak dan sangat besar dan sangat besar. Kita jadi nggak kreatif, nggak happy, gampang stres, iya. bisa bunuh diri mungkin. Iya. Sama nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Akhirnya oke. Walaupun ini debatable ya, Iya. orang bisa memperdebatkan dan saya juga bukan pakar. Ya, ini kan kita ngasih datanya. Ya. Terus Ami Farouk, untuk pasangan suami istri ini banyak yang bilang katanya sekarang saya nih kalau mulai bosan sama istri ya kita nonton video porno biar naik lagi tuh hasratnya. Iya. Memang ini benar Ami Farouk. Untuk apakah bisa menjadi solusi untuk suami istri dalam masalah berhubungan seks yang sudah agak menurun? Ya, itu pada tahap awal tampak benar ya. Padahal itu asumsi yang salah. Karena riset membuktikan orang yang suami istri yang sering menonton pornografi, lama-lama hasrat kepada istri atau sebaliknya, istri pada suami itu jadi dingin. Karena apa? Dia berbandingkan dengan yang ditonton. Oke. Sementara yang ditonton itu kan selektif pilihan. Orang-orang yang bagus-bagus. menjadi pemain yang bagus-bagus, yang kinclong-kinclong. Iya, yang kinclong tingginya 180, 180, beratnya 48 misalkan. 8 yang sementara istrinya sudah bulat. bulat. Nah, kan? Jadi kemudian muncul, saya nggak senang sama ini. Udah Akhirnya apa? Tidak terjadi hubungan lagi, ada berbulan-bulan. Ada diselingkuh jadinya. Bisanya selingkuh dari yang lain. Itu salah satu Oke. impact daripada menonton Oke. pornografi. Lalu gini ya, Mevan, Ucap ada tanya lagi. Apakah orang yang menonton film porno ini masuk ke dalam gangguan mental? Karena ini kan banyak kan. Dan mereka itu kan menonton film porno itu karena mereka mempunyai libido.
Ya, itu nggak bisa kita kategorikan orang yang suka menonton pornografi ini orang gangguan mental. Oke. Tapi kalau addicted ya, dia addicted dengan itu, tapi bukan orang gila. Bukan orang gila. Orang yang istilahnya nanti bisa mencari istilahnya jalan-jalan bagaimana dia mengurangi paling tidak lama-lama stop tidak lagi menonton. Ketika orang dikasih informasi akan bahayanya, dampak-dampak negatifnya, lama-lama dia akan lama-lama dia akan saya lebih baik tidaklah. Berarti mereka bukan orang yang kena gangguan mental. Bukan. Jadi kalau ada orang yang sering nonton film porno jangan dibilang gangguan mental. Jangan, bukan. Hanya orang yang edik film porno. Iya, seperti orang yang edik dengan minuman keras. Edik dengan narkoba. Bukan orang gila. Tapi tetap bahaya untuk tubuh berarti. Tapi tetap bahaya. Oke. Terakhir Ami Farouk. Pornografi ini kan solusinya kita pernah bahas di konten kita sebelumnya. Iya. Pornografi ini solusinya adalah ya kita harus mengkontrol hawa nafsu kita, artinya membatasi. Dalam Islam sendiri menjelaskan nggak sih Ami Farouk membatasi terkait pembatasan kita dalam hawa nafsu? Iya. Dan kalau memang itu kayak gimana gitu Ami Farouk? Membatasinya tuh harus seperti apa? Jadi ada ayat Al-Quran itu yang menarik sekali sebetulnya untuk dibahas ya. Bunyinya wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Nahan nafsa itu menahan dirinya daripada mengikuti hawa nafsu terus. Hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini unlimited, tidak terbatas. Terbatas. Nanti melihat satu istri tetangga cantik. Wah, cantik banget istri sendiri jadi jelek. Istri jadi jelek. Kemudian ke pasar nanti ada lagi nonton, bodinya bagus. Ini nggak ada habis-habisnya. Oleh karena itu kata Al-Quran, kalau lu mau masuk surga, ya kan? Salah satu caranya adalah nahan nafsa anil hawa. Jangan dituruti terus. Jadi salah satu cara masuk surga itu adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Dan bentuk ketakutan kita terhadap Tuhan itu adalah menahan hawa nafsu juga. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannah hiyal ma'wa. Maka janji Allah itu surga. Dan ini memang perlu exercise. Pelatihan sejak remaja, dilatih mungkin bagaimana kita kadang-kadang itu katakan tidak pada hawa nafsu. Tidak selalu diikuti. Tidak selalu diikuti. Bahkan perlu diikuti kadang-kadang. Iya, kan kita pilah-pilah. Kalau kita ikuti ini merugikan dan juga misalkan tidak selaras dengan syariat. Ya kita tentang walaupun berat. Tentang. Ini mungkin yang dimaksud menggenggam hawa nafsu, jangan sampai hawa nafsu menggenggam kita gitu. Benar. Oke, Ami Farouk. Terima kasih banyak Ami Farouk. Nanti selanjutnya di konten berikutnya kita mungkin akan bahas lagi terkait pornografi Ami Farouk. Kita akan cari-cari lagi berita-berita apa yang memang harus patut untuk kita bahas. Kurang lebih untuk hari ini kita sampai sini dulu Ami Farouk. Terima kasih buat Ami Farouk. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di konten KSM Podcast, kajian santuy milenial di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSM Podcast, kajian santuy milenial. Santai cuy.